pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa total vaksinasi secara nasional sudah mencapai 90 juta dosis suntikan. Jumlah ini masuk peringkat ke-9 di dunia dari jumlah penyuntikan. Pemerintah juga terus mendatangkan vaksin dengan berbagai merek untuk mempercepat pemenuhan target pencapaian herd immunity. Belum sampai ke sana, kami akan update sedikit mengenai vaksinasi, karena ini juga diminta oleh beliau untuk diupdate ke media. Jadi per hari ini, Indonesia sudah menyuntikkan 90 juta dosis. Ya, kita menembus angka 90 juta, kita masuk di ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama, dan itu merupakan ranking ke-6 di dunia. Bulan ini kita akan datang 62,6 juta dosis. Kalau dibandingkan Januari sampai Juli 90 juta dosis, bulan Agustus saja kita akan kedatangan 62,6 juta dosis. Dan di bulan Agustus ini kita sudah kedatangan 1,56 juta dosis Pfizer yang kita beli langsung dari Pfizer. Dan di akhir bulan kita akan juga kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerjasama multilateral vaksin gratis dari COVAX. Ya, jadi akan ada jenis vaksin baru yaitu Pfizer yang akan datang di bulan ini. Nah, arahan Bapak Presiden adalah pertama agar segera disuntikan, jadi jangan ditahan sebagai stok vaksin, segera disuntikan, dikirimkan ke provinsi. Provinsi juga diminta segera mengirimkan ke kabupaten kota, dan kami sudah menaruh website yang bisa diakses oleh rekan-rekan wartawan. Websitenya adalah vaksin.kemkes.go.id. 50 desa wisata dari berbagai provinsi lolos masuk dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual. Desa wisata yang lolos sudah meliputi berbagai tahapan penyaringan dan kurasi dari berbagai pihak yang kompeten. Rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sudah melalui beragam tahapan, mulai dari kurasi berdasarkan penilaian Dewan Kurator terhadap 7 kategori penilaian, klasifikasi desa wisata, dan kelengkapan data melalui website jadesta.com. Mulai dari proses kurasi menjadi 300 besar desa wisata, lalu dikerucutkan menjadi 100 besar desa wisata hingga terpilih 50 besar desa wisata terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit. Dengan bangga dan penuh rasa syukur saya umumkan 50 desa wisata terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta. Bali. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Gorontalo. Maluku. Papua. Papua Barat. Pembangunan SDM menjadi tonggak pembangunan nasional. Oleh karenanya, optimalisasi keterlibatan dunia industri dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi arah kebijakan pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi kepada mahasiswa baru Vokasi UB. Dengan adanya perkiraan dan prediksi itu, kemudian Presiden pimpinan tertinggi di Indonesia itu mencanangkan pembangunan SDM ya pada masa sekarang, termasuk tahun ini ya sampai 2024 dan seterusnya. Itu kita sedang menanamkan bagaimana proses kegiatan pendidikan itu untuk ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga nanti akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa lulusan-lulusan yang sangat link and match dengan kebutuhan industri. Itulah kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengarahkan harus ada optimalisasi keterlibatan dunia usaha di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita menyebutnya sebagai link and match ya. Nah, di sini kemudian didorong bahwa dosen sebaiknya tidak sebagai salah satu yang berbicara terus kemudian mahasiswa mendengarkan, tapi dosen berfungsi sebagai penggerak, fasilitator. Jadi tidak terus-menerus dosen itu mengajar di depan kelas, tapi lebih banyak juga memberikan kesempatan mahasiswa itu untuk aktif. Ya tadi, jadi kita mendorong mahasiswa saat ini untuk aktif dalam bentuk magang, KKN, kewirausahaan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong keaktifan mahasiswa. Itu di luar kampus, di luar kelas. Menjadi mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi menjadi salah satu kunci sukses dalam berbisnis dan dalam kehidupan. Hal ini disampaikan oleh Mas Bukin Pradana, alumni UB yang sukses menjadi entrepreneur saat mengisi materi kewirausahaan pada kegiatan hari kedua PKKMB Vokasi UB 2021. Teman-teman kalau kuliah cuma mendapatkan ilmu kuliah, ilmu praktek di laboratorium, ya itu biasa gitu. Itu karena itu ada nilainya. Tapi ketika teman-teman nanti menjadi aktivis, ya itu salah satu kunci sukses berbisnis dan juga mungkin dalam kehidupan. Nanti akan membangun networknya di sana, akan membangun jaringannya di situ nantinya. Kalau adik-adik mahasiswa cuman kuliah, kenalnya ya teman-teman sebelah, sekelas gitu kan, atau mungkin kalau ada yang ngulang ya kenalnya yang sama yang ngulang aja gitu. Kelas-kelas sebelah lah yang kita kuliahnya bareng. Tapi ketika kita itu aktif berorganisasi, itu bisa lintas jurusan, bisa lintas fakultas, bisa lintas kampus. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Gampangnya gini,
Kalau sekarang kita fokus cari duit, saya hanya fokus berbisnis, gitu ya. Maka saya kenalnya ya hanya dengan pelanggan, hanya dengan karyawan saya, gitu, hanya dengan investor saya. Tapi begitu kita bisa lintas organisasi, nah, dan ingat ya teman-teman ya, pengalaman sebelumnya itu memudahkan jalan kita ke depan lagi, gitu. Selain investasi yang berkeadilan sosial, sektor investasi yang memberikan nilai tambah akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dalam kuliah perdana yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan tentang upaya yang sudah dilakukan dalam transformasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku melalui industrialisasi. Investasi yang berkualitas itu ada dua dalam pandangan saya. Yang pertama adalah investasi jangan bertumpu pada satu wilayah. Keadilan sosial dan membangun Indonesia sentris itu tidak hanya terletak pada satu wilayah, yaitu mohon maaf, tidak rasis, tidak hanya di pusat Pulau Jawa. Dia harus berbagi antara Jawa dan luar Jawa. Karena kesenjangan ini bisa terjadi kalau tidak kita bagi. Yang kedua, sektor investasi yang bisa memberikan nilai tambah. Transformasi ekonomi yang berujung pada nilai tambah lewat industrialisasi. Indonesia sejak merdeka sampai dengan sekarang, itu ekspor kita itu beda-beda tipis, bahan baku terus. Kita punya kekayaan banyak sekali, kita punya waktu, kita punya kayu, log, ekspor mentah. Tidak ada 10 perusahaan yang masuk kategori 10 besar-besar Indonesia untuk di bidang mebel. Kita punya batu bara, nggak ada gasifikasi. Kita punya emas, smelter Freeport baru mau dibangun. Yang ada sekarang itu tinggal contoh nikel. Begitu kami masuk menjadi kepala BKPM di awal, kami langsung menyetop ekspor ore nikel. Saya membaca beberapa artikel dunia dan arah kebijakan dunia tentang green energy. Maka di 2030, hampir semua negara itu mencanangkan mobilnya udah listrik. Nah, saya cek, 25% total cadangan ore nikel di dunia itu ada di Indonesia. Dan bahan baku untuk baterai mobil itu adalah nikel, mangan, dan kobalt. Dan itu 80% ada di Indonesia. Dan sekarang kita lakukan investasinya itu 9, dan sudah mau groundbreaking nih, bukan baru nanti akan. Itu Cina, itu lewat CATL, itu 5,2 billion US dollar. Kemudian Korea, itu 9,8 billion, 142 triliun. Nah, saya bangunnya, sebagiannya di Jawa, sebagiannya di Maluku, sebagiannya di Sulawesi. Dan harus ada kolaborasi antara pengusaha nasional, investor, dan pengusaha daerah, dan UMKM. Jadi investasi itu tidak boleh tumbuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya modal aja. Tapi kearifan lokal juga harus tetap tumbuh. Pakar Hubungan Internasional Universitas Brawijaya
Adi Cahya Fahadaina menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang berhati-hati dan pesimis terkait kondisi terkini di Afghanistan. Taliban yang telah menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, kemudian mengambil alih pemerintahan dan kondisi di negara tersebut tentu saja membuat pemerintah Indonesia memprioritaskan langkah bagaimana untuk menghentikan sementara hubungan diplomatik, salah satunya dengan proses evakuasi WNI dari Afghanistan. Perkembangan terakhir, ya, seperti yang disampaikan juga oleh Dirjen Asia Pasifik dari Kemenlu, Bapak Abdul Qadir Jailani, opsi untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia, termasuk diplomat yang ada di Afghanistan, itu sedang diusahakan untuk dipastikan gitu oleh Kementerian Luar Negeri. Itu artinya apa? Artinya langkah-langkah mainstream yang sudah diambil oleh beberapa kedutaan negara-negara barat ya seperti Amerika, Perancis, ya, Jerman dan lain sebagainya yang sudah mengevakuasi warga negaranya termasuk pegawai kedutaan dan duta besarnya, ini kayaknya akan diambil juga oleh pemerintah Indonesia sampai kondisinya betul-betul membaik. Jadi bagaimana nasib hubungan diplomatik sampai hari ini yang diakui oleh dunia internasional adalah Afghanistan yang Republik Islam Afghanistan yang dipimpin oleh kabinet atau Presiden Ashraf Ghani ya. Tapi untuk pemerintahannya Taliban itu masih belum terbentuk dengan utuh, dan ini sepertinya kalau melihat sikapnya pemerintah Indonesia masih melihat-lihat, jadi masih hati-hati. Sambil hati-hati itu sambil kemudian memastikan opsi untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dan juga pegawai kedutaan untuk sementara meninggalkan, sepertinya seperti itu. Jadi juga tergambar pesimisme juga sebetulnya gitu kan. Ketika Afghanistan jatuh ke Taliban itu, saya melihat sikap Indonesia sebenarnya juga pesimis karena yang kita tahu ya kan, Taliban itu memang model pemerintahnya juga cukup ekstrim sebetulnya. Walaupun kemudian Taliban di siaran persnya yang terakhir itu sudah mengatakan kalau mereka berubah ya, mereka sudah mengadaptasi nilai-nilai kebaruan, tapi kan itu belum nampak. Dan ini masih belum bisa atau tidak bisa meyakinkan pemerintah dunia dimanapun gitu. Sampai kemudian katakanlah ada perubahan yang bisa dilihat di Afghanistan, dan sepertinya sambil untuk melihat itu ya jalan yang terbaik satu-satunya adalah diambil resiko ya kan. Kita kan nggak bisa kemudian memposisikan diplomat kita atau warga negara kita dalam posisi yang berbahaya di sana dengan tidak pastinya kondisi di Afghanistan sampai hari ini. Makanya opsi evakuasi itu sepertinya menjadi jalan satu-satunya bagi warga negara Indonesia maupun diplomat yang ada di Afghanistan. Banyaknya penyandang tunadaksa usia produktif yang tidak memiliki keterampilan membuat mereka menjadi pengangguran. Hal itu membuat sekelompok mahasiswa FEBUB merancang aplikasi program pelatihan dan pendampingan agar para tunadaksa memiliki keterampilan sesuai dengan keminatan mereka. Untuk yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk program akselerasi tunadaksa berdikari ini adalah sebuah program yang kami inisiasi dan juga kami tujukan bagi teman-teman disabilitas khususnya tunadaksa untuk lebih mengembangkan kemampuan diri mereka dan juga mempersiapkan teman-teman tunadaksa berusia produktif ini untuk siap kerja. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan dan pelatihan ini sudah kami sesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang kiranya dibutuhkan di era saat ini, karena kebanyakan dari pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah itu berfokus pada kemampuan saja, namun tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti IT seperti itu. Karena itu kami memberi pelatihan seperti digital marketing, public speaking, kemudian data and financial management dan juga self development. Kemudian karena saat ini kami di masyarakat global sedang membawa isu bersama yang berkaitan, kami juga membuat program ini untuk lebih berkelanjutan dengan terintegrasi website, dan website ini website interaktif yang harapannya akan saling menghubungkan teman-teman tunadaksa, dan kedepannya harapan kami bukan hanya tunadaksa namun teman-teman disabilitas secara luas dan juga dengan para pencari kerja, karena mungkin
para pencari kerja juga sebenarnya memiliki lowongan untuk teman-teman tunadaksa, dan begitupun ataupun teman-teman disabilitas lainnya. Dan begitupun juga teman-teman disabilitas lainnya juga berusaha untuk mencari channel, mencari lowongan kerja, namun kalau menggunakan website yang konvensional kan itu mereka akan terbelakang karena bersaingnya dengan teman-teman yang normal seperti itu. Ahmad Mahlusadas, alumni via UB, mengembangkan sekolah untuk memasok sumber daya perhotelan dengan brand Idea Indonesia. Dengan kurikulum terpadu dan siswa langsung tinggal di hotel, Sadat menyebut bahwa siswa Idea Indonesia memiliki kompetensi dan kultur kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi waktu saya pertama kali ketemu sama Mas Eko, gitu ya, Mas Eko ini adalah founder dari Idea Indonesia. Beliau mendirikan Idea Indonesia sejak tahun 2009. Dan pada saat tahun 2019 waktu kita ketemu, Idea ini sudah menjadi lembaga pelatihan perhotelan terbaik nasional. Cuman itu bentuknya masih perorangan. Ya. Pada saat ketemu kita, karena kita di Asia Vesta Capital itu pada dasarnya kita kan bekerja mengembangkan berinvestasi di UKM atau perusahaan-perusahaan kecil menengah yang prospek bisnisnya ke depan masih sangat bagus gitu ya. Terus kemudian kita kembangkan menjadi korporasi, salah satunya melalui jalur IPO. Nah, pada saat ketemu saya ditawari untuk membangun hotel. Saya pikir, saya nggak tertarik hotel. Jangankan pada saat krisis seperti sekarang, Mas. Sebelum krisis aja saya nggak tertarik, gitu ya. Yang kedua, saya juga ditawari, ini ada bisnis kita itu bisnis pendidikan, SDM perhotelan. Saya juga nggak tertarik itu bisnis pendidikannya juga saya nggak tertarik. Nah, tapi begitu kita dijelaskan lebih lanjut tentang bahwa salah satu yang menarik waktu itu bahwa semua siswa kita ya, yang tadi itu 100% jamin bekerja. Kalau tidak bekerja, uangnya dikembalikan. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya bukan sekedar sekolah perhotelan, tapi ini tempat penyaluran tenaga kerja. Yang mana fungsi dari Idea Indonesia itu betul-betul mendidik semua siswanya agar mereka bisa menjadi hotelier yang bagus ya, bahkan dari awal kita seleksi ya, sehingga pada saat mereka lulus kita pastikan mereka bekerja. Kita bekerja sama dengan sekarang ini kurang lebih 800 hotel dan perusahaan kapal pesiar, baik itu di dalam maupun luar negeri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.